Mengenal bintang. Selamat sore jenius kecil. Berjumpa kembali dengan Detektif Lang. Di episode kali ini, Lang akan memberikan pengetahuan mengenai bintang. Nah, jenius kecil, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bintang itu? Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya. Terdapat bintang semu dan bintang nyata. Bintang semu adalah bintang yang tidak menghasilkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya yang diterima dari bintang lain. Sedangkan bintang nyata adalah bintang yang menghasilkan cahaya sendiri. Pada kenyataannya, bintang merupakan bola besar dan berpijar di angkasa yang tersusun atas gas hidrogen, helium, dan unsur-unsur lain. Bagi orang-orang di bumi, bintang tampak sangat redup dan kecil jika dibandingkan dengan matahari. Kenyataannya, banyak bintang yang sangat besar loh jenius, dan bahkan berkali-kali lebih besar dari matahari. Bintang tampak redup mungkin karena jaraknya yang sangat jauh dari kita. Bintang yang terdekat dengan bumi adalah matahari, sedangkan matahari sendiri dikelilingi oleh planet-planet anggota tata surya seperti planet bumi, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Jupiter. Lalu, bagaimana ya suatu bintang itu terbentuk? Jenius kecil, adanya teori nebula yang menjelaskan bahwa bintang dilahirkan di dalam debu dan awan gas raksasa yang disebut nebula. Saat debu dan gas menyusut akibat tarikan gravitasi, massa materi menjadi sangat padat dan panas. Jika panas yang terbentuk sudah sampai pada temperatur yang optimal, gas hidrogen mulai terbakar melalui reaksi fusi nuklir dan memancarkan energi dalam bentuk cahaya dan panas. Akhirnya, sebuah bintang baru mulai bersinar. Nah, masa hidup bintang dapat mencapai jutaan tahun loh. Dan selama hidupnya, bintang membakar energi dan memancarkan cahaya dan panas. Bagaimana membedakan cahaya bintang dan planet pada malam hari ya jenius? Bagi mata orang awam, seluruh objek di langit tampak sama, yakni berupa titik cahaya yang bertebaran di langit, dan secara umum disamakan sebagai bintang. Padahal nih jenius, ada perbedaannya loh antara planet dan bintang. Salah satunya, bintang memancarkan cahaya sendiri, sedangkan planet terlihat bercahaya karena memantulkan cahaya matahari. Cahaya planet tampak lebih terang dan ukurannya lebih besar dibandingkan dengan bintang. Hal ini karena letak planet lebih dekat dibandingkan dengan jarak bintang. Selanjutnya, cahaya bintang tampak berkelap-kelip, sedangkan cahaya planet cenderung tidak berkelap-kelip nih jenius. Lalu, mengapa bintang tampak berkelap-kelip? Nah, bintang yang bersinar memiliki cahaya yang harus melalui beberapa mil dari atmosfer bumi sebelum sampai ke mata kalian. Atmosfer bumi mengalami pergolakan dengan angin yang berhembus dan pusaran yang terbentuk, berputar, dan menyebar sepanjang waktu. Untuk benda-benda yang terlihat besar seperti bulan, rata-rata pembelokan cahayanya keluar dan menyebar sehingga selalu terlihat bercahaya dan tak berkedip. Berbeda dengan bintang yang letaknya jauh, sumber cahayanya berupa titik sehingga saat masuk dalam atmosfer, langsung dibelokkan dengan intensitas yang cepat, menyebabkan bintang tampak berkedip. Kalau begitu, jarak bintang dari bumi berapa ya jenius? Bintang di luar tata surya dibedakan menjadi dua, yaitu bintang terdekat atau Delta Pavonia dan bintang terjauh atau Proxima Centauri. Jarak bintang terdekat adalah minimal 4 tahun cahaya atau 378.505 juta kilometer. Wah, jauh sekali ya jenius. Dan jarak bintang terjauh adalah 21 tahun cahaya atau 1.957.151.250.000 kilometer. Wih, makin jauh ya jenius.
Kemudian, mengapa ya bintang bersembunyi di saat hujan? Beberapa bintang ada yang selalu berdekatan seperti kembar. Para astronom, yaitu ahli perbintangan, menyebutnya bintang biner. Warna bintang pun ada bermacam-macam nih jenius, yaitu gabungan dari biru dan putih, jingga, kuning, dan merah. Jenius kecil, kalian tidak bisa melihat bintang di saat hujan. Nah, benda angkasa satu ini akan bersembunyi sebelum dan saat hujan turun. Lucu ya jenius. Hal ini karena bintang tertutup awan tebal yang membawa air hujan. Namun jangan cemas ya jenius. Setelah hujan berhenti dan langit kembali cerah, bintang-bintang akan kembali muncul loh. Jadi jenius, apabila pada malam hari bintang di langit kelihatan terang sekali, maka pada malam itu cuaca akan baik. Sedangkan bila nampak suram, bertanda cuaca kurang baik. Nah, kalian jangan kemana-mana ya jenius, karena setelah yang mau lewat berikut ini, Detektif Elang akan segera kembali. Masih bersama Detektif Elang di Dhamma TV. Kalian penasaran apa yang akan Kak Elang berikan berikutnya? Kalian simak baik-baik ya jenius. Apa saja jenis-jenis bintang itu ya? Ada yang dinamakan bintang raksasa atau giant star. Wah, sebesar apa sih bintang raksasanya? Jenius, giant star mempunyai intensitas cahaya atau energi yang dipancarkan bintang per detik hingga 1000 kali dari matahari dan bisa 200 kali lebih besar loh. Contoh giant star adalah Aldebaran atau Alpha Tauri. Selanjutnya ada supergiant, merupakan bintang terbesar dengan intensitas cahaya atau energi 10 juta kali dari matahari. Wah, bila matahari sebesar itu nih jenius, tidak akan ada bumi karena sudah ditelan matahari, dan bintang ini masih lebih besar dari itu loh. Hebat. Contoh supergiant adalah Betelgeuse atau Alpha Ori dan Rigel Beta Ori. Jenis bintang selanjutnya ialah dwarf atau bintang katai atau cebol. Bintang cebol, lucu ya jenius. Selama masa hidupnya, bintang mengalami banyak fase. Bila ukurannya seimbang dengan beratnya, bintang itu disebut dwarf atau bintang katai, atau disebut juga bintang cebol. Dwarf coklat atau brown dwarf merupakan bintang gagal yang tidak cukup panas untuk menjadi bintang yang normal. Dwarf putih adalah bintang mati. Pada akhirnya bintang ini akan menjadi dwarf hitam, bintang mati yang sudah tidak memiliki energi. Ada juga yang disebut bintang neutron. Setelah meledak menjadi supernova, bintang yang masanya 2 kali massa matahari akan menjadi bintang neutron. Bintang ini meledak dan menghancurkan atom-atomnya dan menyatukan proton dan elektron sehingga hanya menyisakan neutron. Hal ini membuat bintang neutron menjadi sangat mampat atau padat. Bintang berikutnya nih jenius ialah pulsar atau pulsating star. Merupakan bintang neutron yang memancarkan getaran radiasi yang teratur, biasanya gelombang radio. Radiasi lain yang dipancarkan adalah sinar X dan sinar gamma. Jenis bintang yang terakhir ialah magnetar, yang merupakan bintang neutron yang mempunyai medan magnet yang lebih kuat. Berikutnya nih jenius. Kalian pasti sudah sering mendengar tentang bintang kejora bukan? Lalu, apa sih yang dimaksud dengan bintang kejora? Pernahkah kalian mengamati langit sebelum fajar menyinari bumi? Maka akan tampak sebuah bintang bersinar cukup cerah. Itu bukanlah bintang jenius, tapi merupakan planet. Di langit, planet dan bintang seakan tidak ada bedanya. Mereka sama-sama memancarkan cahaya. Namun, jika kalian amati, maka akan tampak perbedaan antara planet dan bintang. Coba saja kita melihat bintang di langit malam yang cerah, seolah mereka berkedap-kedip memancarkan cahayanya.
Ada yang berwarna biru, merah, merah kekuning-kuningan, dan ada pula yang berwarna putih. Kemudian kita lihat satelit bumi kita, yaitu bulan. Bulan juga selalu bercahaya. Eits, jangan salah. Bulan tidak memancarkan cahaya, melainkan memantulkan cahaya yang berasal dari matahari. Sehingga cahaya bulan tidak pernah berkelap-kelip, layaknya seperti sebuah bintang. Lantas, bagaimana dengan planet ya? Planet sama halnya seperti bulan. Ia hanya memantulkan cahaya yang berasal dari matahari. Planet-planet yang dapat diamati dengan mata telanjang antara lain Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Uranus dan Neptunus tidak dapat terlihat oleh mata telanjang karena selain jaraknya yang cukup jauh, cahaya yang ditangkap oleh mata kita sangat kecil, sehingga hanya dapat diamati dengan teleskop. Arti kata kejora pada dasarnya adalah sama saja dengan bintang. Tapi, tahukah kalian bahwa bintang kejora itu sebenarnya merupakan planet Venus yang kalian lihat di langit sebelum fajar menyinari bumi, jenius? Wah, menarik kan jenius? Bagaimana dengan bintang jatuh ya? Jenius, bintang-bintang jatuh itu bukanlah bintang melainkan meteor. Meteor-meteor itu berukuran kecil, zat padat yang bergerak melintasi angkasa, dan juga yang dapat melintasi atmosfer bumi. Ketika meteor-meteor muncul di atmosfer, kalian dapat melihatnya karena meteor-meteor itu meninggalkan ekor cahaya yang menyala. Ini adalah akibat dari panas yang timbul karena gesekan udara di atas permukaan meteor-meteor itu. Meteor-meteor tertentu beratnya beberapa ton loh jenius. Kebanyakan meteor hancur total oleh panas pada waktu meteor-meteor itu melintasi atmosfer bumi. Hanya pecahan-pecahan meteor yang lebih besar yang pernah mencapai bumi. Jenius, meteor tersebut merupakan pecahan-pecahan komet. Ketika komet-komet pecah, jutaan pecahan terus bergerak melintasi angkasa sebagai kelompok atau aliran meteor yang bergerak dalam orbit-orbit atau lintasan-lintasan yang beraturan di angkasa. Satu kelompok meteor berjalan melintasi lintasan bumi setiap 33 tahun sekali. Ketika sebuah meteor mencapai bumi, maka meteor itu disebut meteorit. Meteorit jatuh ke bumi karena gaya gravitasi yang menariknya ke bawah. Itulah meteor jatuh yang kalian lihat. Jadi, bukan bintangnya yang jatuh ya jenius. Jenius, jika kalian ingin melihat bintang lebih dekat dan jelas, kalian harus menggunakan teleskop atau teropong. Alat ini berfungsi untuk melihat benda-benda di langit. Tapi, tahukah kalian apa itu teropong? Teropong merupakan sebuah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda jauh agar terlihat lebih jelas. Teropong dibedakan menjadi dua, yaitu teropong bias, tersusun atas beberapa lensa, dan teropong pantul, tersusun atas beberapa cermin dan lensa. Teropong bias antara lain teropong bintang, teropong bumi, dan teropong panggung. Pada awalnya, teropong ditemukan oleh Hans Lippershey tahun 1608. Kemudian dikembangkan lagi oleh Galileo. Galileo juga merupakan orang pertama yang melakukan penelitian ruang angkasa dengan teropong bintang. Nah, jenius kecil, berbicara masalah ilmu planet, perbintangan, atau astronomi, tidak bisa dipisahkan dari sejarah kemunculan ahli astronomi terkenal, yaitu Galileo Galilei. Ilmuwan kebangsaan Italia ini menemukan alat teropong khusus yang bisa mengamati planet, bintang-bintang di angkasa dari atas bumi. Alat ini disebut dengan teleskop, yakni suatu teropong pengamatan jarak jauh, yang pertama kali diperkenalkannya pada tanggal 25 Agustus 1609, sekitar 400 tahun yang lalu. Galileo Galilei membuat suatu teropong bintang dengan 3 kali perbesaran dari yang ditemukan oleh Hans Lippershey di Netherlands atau Belanda.
Teropong ini kemudian ditingkatkan kemampuannya sampai sekitar 30 kali kekuatan jangkauan pandangan. Dengan ditingkatkannya kemampuan jangkauannya, teleskop ini bisa melihat perbesar tegak lurus suatu gambaran dari atas bumi, sehingga alat itu kini dikenal juga sebagai suatu teropong santir tegak atau keker. Alat ini dapat juga digunakan untuk mengamati suasana bintang-bintang di langit. Lalu, apa itu teropong bintang ya? Teropong bintang adalah alat untuk melihat benda-benda jauh, khususnya untuk mengamati benda-benda luar angkasa. Teropong bintang memiliki dua buah lensa cembung, yaitu lensa objektif dekat dengan benda dan lensa okuler dekat dengan mata. Dalam pengaplikasiannya, teropong bintang biasanya digunakan untuk melihat benda-benda dari luar angkasa, untuk meneliti keadaannya galaksi, dan untuk mengetahui rasi bintang. Cara kerja teropong bintang mirip dengan cara kerja mikroskop. Teropong ini terdiri atas dua buah lensa cembung, yaitu lensa objektif dan okuler. Lensa objektif digunakan untuk menangkap cahaya dari benda-benda yang jauh. Karena jalannya yang jauh, benda dapat dianggap diletakkan di luar. Dengan demikian, bayangan yang dibentuknya nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan dari lensa objektif ini menjadi benda bagi lensa okuler. Oleh lensa okuler, bayangan ini dibiaskan lagi sehingga membentuk bayangan dengan bayangan maya, tegak, diperbesar, dan dapat dilihat dengan mata. Dengan demikian, benda-benda langit yang tampaknya jauh akan tampak dekat dan jelas jika dilihat dengan menggunakan teropong bintang. Nah, bayangan yang dihasilkan teropong bintang adalah terbalik. Jika kalian ingin melihat bintang menggunakan teleskop besar, kalian bisa datang ke Observatorium Bosca di Lembang, Bandung. Bosca merupakan bangunan peninggalan dari Belanda. Terlihat dari arsitekturnya yang sangat khas negara Belanda. Jenis kecil, Observatorium Bosca memiliki daya tarik karena kelebihan-kelebihan yang dapat dijadikan suatu potensi wisata, bukan hanya sebagai pusat penelitian astronomi terbesar dan terlengkap di ASEAN. Wah, hebat kan? Tetapi juga sebagai tempat pengembangan ilmu astronomi di negara Indonesia. Dan juga merupakan peneropongan tertua dan satu-satunya di Indonesia sampai saat ini. Observatorium Bosca memiliki banyak teleskop yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Salah satu di antaranya ialah teleskop refraktor ganda Zeiss. Teleskop ini biasa digunakan untuk mengamati bintang ganda visual, mengukur fotometri gerhana bintang, mengamati citra kawah bulan, mengamati planet, mengamati posisi planet Mars, Saturnus, Jupiter, dan untuk mengamati citra detail komet terang serta benda-benda langit lainnya. Nah, jenius. Tak terasa nih, sudah 30 menit Kak Lang menemani kalian. Sudah waktunya kita berpisah loh. Nah, jangan lupa ya untuk mengirimkan pertanyaan kalian ke Facebook Kak Lang berikut ini. Sampai jumpa lagi minggu depan ya.